وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah jemaah salat subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran untuk melaksanakan berbagai ubudiyah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang isti'adzah Rasulullah SAW serta kandungannya. Faedah dari belajar hal ini adalah mana pelajar ini sudah sekian pertemuan membahas aqidiyah, yaitu pembahasan akidah yang berkaitan dengan isti'adzah atau terkandung dalam doa-doa isti'adzah Rasulullah SAW. Pertama, faedah dari bahas ini diantaranya adalah mengenal hal-hal yang buruk yang harus kita jauhi. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah agar dihindarkan dan dijauhkan dari perkara-perkara yang buruk tersebut. Kemudian kita mendalami makna dari doa-doa isti'adzah tersebut, sehingga ketika kita membaca doa tersebut tergambar oleh kita makna dan kandungannya. Karena betapa banyak di antara kita kadang-kadang berdoa tidak mendalami, tidak memahami apa saja kandungan dalam doa tersebut. Berikutnya adalah yaitu bacaan doa isti'adzah yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika di akhir atau di beberapa momen. Yang antaranya adalah yang ini sudah kita syarahkan sebelumnya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini sebenarnya kalau kita memahami doa ini sangat dalam arti dan maknanya. Dan betapa banyak orang yang terkena penyakit hal ini dan dia tidak tahu. Dan barangkali mungkin dia tidak pernah meminta agar dilindungi oleh Allah dari penyakit ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, dan lemah. Ya, wal kasal, malas. Kalau kita rasakan dalam kehidupan kita ini penyakit sebenarnya hampir semua kita kena. Malas, ya, lemah. Betapa banyaknya hal-hal yang utama kita tinggalkan dari beribadah, baik baca Al-Quran, zikir. Sifat ini yang banyak membuat kita lalai daripada beribadah dan memanfaatkan bagi hal-hal yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu lemah. Maka oleh itu Rasulullah SAW juga menyebutkan wala ta'jazan, ihris ala manfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Jangan malas, lemah. Ada orang tubuhnya kekar tapi Masya Allah berat berjalan ke masjid. Setiap pagi dia olahraga, fitness dan sebagainya. Tapi untuk sholat tarawih berat dia. Untuk sholat 2 rakaat setelah sholat sunnah lemah dia. Penyakit yang lemah ini, berat lemah di mana? Bukan lemah fisik, tapi yang masalah adalah lemah iman dan semangat. Tidak ada gairah, tidak ada semangat dia. Beda kalau tidak makan. Beda ketika makan atau sesuatu yang disenanginya. Apalagi sibuk dengan urusan-urusan yang melalaikan seperti media sosial dan sebagainya. Ya, tapi bila kita mencoba melakukan hal-hal yang manfaat untuk akhirat, lemah, ngantuk, badan terasa sakit-sakit. Banyak sekali itu terasa, ya kan? Subhanallah.
Ini penyakit sebenarnya. Nah, kita memohon kepada Allah itu lemah. Ya. Duduk aja sudah begini, ya kan? Ini kalau kita dalami, terasa benar lah kita nih, penyakit lemah ini. Ya. Itu lemah semangat, lemah hati. Maka pernah kita contohkan, ada orang yang fisiknya kurang, ada yang udah tua secara umur, ada yang kakinya satu. Banyak sekali kita lihat orang-orang yang punya hati yang kuat itu, ya. Apalagi kalau dulu sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu 21 rakaat, kemudian satu malam satu juz. Banyak sekali orang-orang yang datang dari Bangladesh, dari India itu, udah tua-tua, masya Allah, sanggup sampai akhir salam terakhir. Betapa banyaknya anak muda-muda, ya, itu kalau 8 udah berhenti dia. Kenapa alasannya? Wah, sunahnya 8. Itu kalau takbir, kapan takbirnya? Kalau imam sudah mau ruku, baru takbir ya. Allahu Akbar, langsung ruku. Masya Allah. Penyakit apa itu? Hah? Malas. Ada orang fasilitasnya masya Allah, dekat ke masjid, punya mobil, punya motor, tapi nggak tergerak hatinya untuk melakukan hal-hal yang akhirat itu nggak terbuka hatinya. Lemah dari beribadah, malas. Ini yang banyak sebenarnya, malas kita ini. Kesempatan untuk beribadah itu luar biasa, sangat luar biasa. Berzikir aja, apalah beratnya sedang ya lampu merah tuh, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kenapa lisan ini sebenarnya? Apa yang berat itu? Padahal kata Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatan lir rahman. Subhanallahil azim, subhanallah. Apa beratnya itu? Sangat mudah diucapkan oleh Rasulullah SAW, berat dalam timbangan di akhirat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani habibatan lir rahman. Ya. Khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Ya, khafifatani fil lisan, ringan diucapkan lisan. Banyak sekali sebenarnya. Contoh melaksanakan doa zikir-zikir yang ada. Baca doa mau masuk masjid, keluar masjid. Kenapa sering kita tidak baca? Masuk toilet, keluar toilet. Kenapa kita sering tidak baca? Hah? Mau masang baju, buka baju. Kenapa sering kita lupa? Kenapa nggak pernah kita baca? Apa masalahnya? Hah? Apa masalahnya? Zikir habis sholat dan seterusnya, zikir pagi sore. Apa masalahnya? Ini penyakitnya. Malas dan penyakit. Lemah semangat, lemah, tidak ada semacam apa istilahnya, keinginan besar untuk meraih pahala akhirat. Lemah semangat. Lemah keinginan terhadap berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita memohon perlindungan kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada kita. Berarti apa itu? Penting untuk kita baca. Nah, sujudkah di momen-momen kita berdoa? Maka baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita sujud. Banyak aja terasa kalau kita udah berbuat taat, baca Al-Quran sebentar ngantuknya luar biasa, punggung sakit-sakit rasanya, atau duduk terlalu capek, kaki kaku-kaku, ya kan? Datang ke radang, encok, semua datang tuh kalau udah berbuat taat kita. Ya. Nah, ini masalah. Maka mohon kepada Allah diberi kesehatan, diberi kekuatan. Jangan malas. Ini yang masalah sebenarnya. Maka kenapa kita membahas masalah-masalah ini, doa-doa seperti ini? Banyak kita yang lalai untuk mengamalkannya dan mengetahui makna dan tujuannya. Ya. Malas yang banyak kita itu. Ya. Menegur orang, membuat maksiat. Anak kita kadang-kadang nampak melakukan hal-hal yang nggak ada semangat, malas saja gitu. Ya, lemah kita.
Kadang-kadang dan bakal lemah di hadapan anak dan istri kadang untuk menyuruh sholat. Ya, maka Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl, dari sifat penakut, jubun. Ini beda antara, kalau bahasa kita kan khauf, khasyah, jubun itu artinya sama deh. Takut aja bahasanya. Tapi kalau bahasa Arab beda. Kalau jubun itu mutlak zam, dicela semua itu. Pengecut dari menegakkan kebenaran, dari menasihati orang. Belum lagi nanti kita ada salahkan orang, tidak kena lah menasihatinya, rusak hubungan kita, macam-macam. Langsung aja rasa takut itu tiba. Ya. Inna syaitan yukhaifuna awliya'ahu. Memang syaitan beri takut. Belum lagi apa? Anak-anak. Nanti kita pula yang jadi masalah. Ya kan? Kita lihat ada orang umpamanya pencuri nih. Ya kan? Curi rumah orang. Ada orang enggak mau nanggapi. Kenapa? Enggak mau orang. Ada orang curi motor. Udah takut kita, nanti kita pula yang kena. Ah, kayak gitu kan banyak orang tuh. Takut pula kena kita nanti. Kita pula yang jadi masalah nanti. Yang pada akhirnya menyerajalela sekarang orang sifatnya individualisme dan tidak peduli dengan lingkungan. Ya, ketika nampak orang buang sampah sembarangan, tidak ada yang menegur, tidak ada enak. Nanti pula kita pula apa? Ada aja rasa-rasa yang tidak mau menegakkan suatu nasihat bagi orang lain. Minal jubi. Tapi kalau khauf, ada diperintahkan oleh Allah SWT. Fala takhafu wa khafuni, jangan takut pada mereka. Orang-orang musyrik itu takut pada Allah. Khasyah juga demikian. Tapi kalau jubun tidak, sifat yang sangat dicela dalam agama. Ya, wal jubni wal bukhl, kikir. Masya Allah, ini juga ini. Ya, bisa terhadap diri, bisa terhadap keluarga, biasa terhadap urusan akhirat. Ya, kikir di sini memang maknanya lebih banyak kepada sisi harta. Tetap masuk juga yang sifatnya yang lain. Kikir memberi nasihat. Kikir meminjamkan barang-barang yang umpamanya ada tetangga butuh atau teman butuh. Bukan maksud memberi, tapi meminjamkan kadang-kadang berat. Kikir. Termasuk kadang-kadang ada tetangga kita umpamanya dekat rumah kita. Kita sama ke masjid, kita naik motor nih. Karena enggak ada tergerak untuk menawarkan, bareng aja kita naik yuk. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang itu konsep kikir gitu. Ya. Konsep kikir gitu. Maka kadang-kadang banyak kita yang membuang-buang hal-hal karena gara-gara enggak mau ngasih orang terus basi, terus rusak semacam-macam. Ini sifat-sifat yang dicela. Artinya adalah sifat-sifat yang buruk ini. Maka tadi kita katakan apa saja sifat-sifat yang buruk. Maka kita ketahui jangan kita jatuh ke dalam sifat itu. Sehingga diajarkan oleh Rasulullah SAW kita memohon perlindungan kepada Allah. Wal bukhli, dari sifat bakhil. Ya, baik. Wal harami, harami ini sudah pernah juga kita jelaskan sekilas, yaitu tua. Tapi tua yang sifatnya apa? Ila arfal umur pikun istilahnya. Bukan tua secara umur, tapi dia umur sudah tua, tingkah laku kembali seperti anak-anak. Kan ada orang tua tuh. Ya. Kalau orang sudah tua ini banyak Pak, sifat-sifatnya kadang-kadang kayak anak kecil, kadang-kadang di bawah-bawahnya pura-pura sakit, kadang-kadang apa, macam-macam dia datang. Perilaku-perilakunya kalau udah tua. Nah, bermohon kepada Allah berlindung dari sifat seperti ini, haram. Atau enggak tahu apa-apa lagi, atau bahkan mungkin ya masalah kebersihan diri pun tidak bisa kita tahu lagi, buang kotoran di mana-mana. Ini menyusahkan keluarga. Jadi pikun yang tidak bisa yang enggak mengerti ngurus diri dia lagi. Nah, kita mohon pelindung kepada Allah kepada itu. Jangan sampai kita merepotkan anak cucu kita, ya, keluarga kita. Karena haram artinya usia tua yang tidak bisa lagi memelihara diri sendiri. Tak tahu aja lagi. Ya. Kadang-kadang baju dari mana, taruh apa, pokoknya jangan sampai seperti itu. Mohon kepada Allah.
Tetapi banyak orang-orang tua yang kadang masalah cerdas, pikiran sehat segala macam, karena memang itu dibina saat tua oleh dia. Maka juga hadis Rasulullah SAW, ta'aruf ilallahi fi raha' ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu lapang, nanti Allah akan mengenalmu ketika kamu susah. Nah, maka kalau kita kenal Allah di masa muda, insya Allah masa tua kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang kalau sudah tua beribadah, ada orang yang semasa mudanya dijaga ibadahnya sampai tua dia rajin. Maka kita lihat banyak ya di kalau di Jawa itulah orang yang datang dari berbagai negara, masya Allah sudah tua-tua, rajin tawaf, sholat, macam masya Allah. Jalannya udah bongkok-bongkok, kita aja mungkin, masya Allah. Allah jaga dia. Ya. Baik. Kemudian wa'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung ya Allah dari azab kubur. Ini jelas. Ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman dengan adanya azab kubur. Ya. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan macam-macam. Fitnah kematian yang maksudnya merugi di alam kubur, di alam mahsyar, apalagi di alam akhirat, yaitu mendapat kehidupan yang susah setelah Baik. Kemudian dari Zaid bin Arqam qala la aqulu lakum illa kama kana Rasulullah SAW yaqulu kana yaqul. Jadi kata Zaid bin Arqam, aku tidak mengatakan kepada kalian kecuali seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Itu di antara doanya Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku mohon pelindung pada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa maksudnya ilmu tidak bermanfaat, Ustaz? Ada beberapa penjelasan ulama. Ilmu yang tidak bermanfaat, dia habiskan waktu ke sana. Atau dia mendapatkan ilmu, belajar ilmu agama nih, tetapi dia tidak mengamalkannya. Ya. Jadi ada orang atau dia belajar ilmu agama tapi tidak manfaat bagi dia dipelajari ilmu-ilmu. Baru saja dulu ada banyak sekarang model orang hijrah itu. Yang pertama dipahami oleh dia apa? Bagaimana masalah bisnis yang halal. Jadi mestinya yang harus penting pertama sekali dipelajari itu apa dulu? Akidah, ibadah. Betul ilmu itu penting, bukan tidak penting, tetapi ada hal yang lebih penting. Ya, jadi ada orang model hijrahnya pakaian saja, jenggot sudah, celana bercingkrangan, udah itu. Sampai di situ. Nanti kalau udah ikut kajian-kajian sifatnya tabligh akbar, kemudian apalagi seminar-seminar pelatihan, tapi tidak pernah betul-betul fokus mendapatkan ilmu yang manfaat masalah keyakinan. Maka banyak kita lihat orang-orang yang mulai berhijrah yang akhirnya menyimpang pula ke mana lagi. Ikutin ustaz-ustaz yang ngacau, ya kan? Nah, itu masalah di situ. Terfitnah dengan berbagai syubhat-syubhat. Kenapa? Nah, ilmunya tidak manfaat. Atau ilmu yang dipelajari memang benar tapi tidak banyak sekarang kalau kita lihat di fitnah media sosial ini, masya Allah banyak sekali para pendai yang mana musibah atau menyampaikan ilmu yang tidak manfaat kepada masyarakat. Termasuk dalam ini kita para penuntut ilmu, masyarakat umum, ya mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Ya, kadang-kadang hadir di pengajian ustaz yang dapat bukan ilmu, tetapi adalah pemahaman, apalagi yang kita lihat isinya khurafat, cerita-cerita takhayul tidak jelas, doa-doa yang dhaif hadisnya, zikir-zikir enggak ada, apalagi yang hadir itu adalah selawat jogetan, macam-macam. Gimana manfaat itu? Mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Atau barangkali ada orang yang luar biasa, ya, mencari ilmu biaya besar-besar tapi tidak bermanfaat. Bisa ilmu dunia yang tidak ada gunanya, dia habis-habiskan waktu di sana. Sementara ilmu agama nggak pernah dipelajari. Yang dimaksud di sini bukan mencela ilmu dunia. Yang dimaksud di sini adalah ilmu dunia dikejar, ilmu akhirat nggak pernah dipelajari. Itu yang dimaksud.
Bukan pula diharamkan ilmu dunia itu. Karena kadang orang salah kesimpulan pula. Yang kita maksud di sini adalah dia nggak paham tata cara wudhu, nggak paham tata cara sholat. Masya Allah, kalau bicara masalah kimia, biologi, macam-macam teori-teori paham dia. Nah ini termasuk ilmu yang belum bermanfaat. Dia dulu lalai kepada hal yang tidak penting. Ya, bukan berarti kita melarang, tapi ada hal yang lebih penting. Nah ini juga demikian. Mohon kepada Allah dalam ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qabil la yakhsha. Hati yang enggak pernah khusyuk ini musibah ini. Betul musibah kita semua ini. Dan bahkan sebutkan hadis pertama yang diangkat dengan umatku adalah khusyuk. Wah, ini memang baik ketika sholat, ketika berdoa. Kan khusyuk itu ketika sholat, berdoa, berzikir, baca Quran. Ya, ini 4 hal ini hendaknya datang khusyukan dalam diri kita. Baca Al-Quran tuh, baca berdoa kita khusyuk. Ya, berdoa kemudian ya sholat. Ini musibah ini. Baru aja mulai Allahu Akbar datang setan bisikan, kunci mobil di mana ditaruh, itu kompor sudah dimatikan. Kalau ibu apa ini banyak yang teringat itu. Pokoknya sudah masuk sholat baru teringat semua perkara-perkara hidup ini. Subhanallah. Nah ini fitnah. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Minta Allah memberikan kepada kita. Ya. Nah, wa min nafsil la tashba, ini juga musibah. Dari jiwa yang enggak pernah puas. Tamak. Di sini sebenarnya apa masalah tashba ini? Imma dari sisi makan. Kalau makan Masya Allah, makannya terlalu kenyang. Atau juga disebut ulama jiwa yang enggak pernah puas dengan dunia. Ya. Ketika menghadapi hidangan semuanya santap minuman apa semua berlebih-lebihan. Padahal Rasulullah menyuruh apa? Dibagi sepertiga. Ya kan? Dan juga hadis sebutkan tidak ada sesuatu yang paling jelek untuk dipenuhi oleh manusia dari perutnya. Bahkan ahli kesehatan menyebutkan sumber penyakit itu dari mana? Dari perut, apa yang dimakan. Baik gula, darah tinggi, kecemasan, segala macamnya. Ya. Nah, dari jiwa yang enggak pernah kenyang, enggak pernah puas. Ya. Bahkan di ulama dia menjelaskan dia itu enggak menimbulkan rasa syukur. Dan karena kalau orang merasa kurang terus, dia tidak timbul rasa syukurnya kepada Allah. Tapi kalau orang cepat kenyang pada saat dia merasakan nikmat itu dan dia bersyukur pada Alhamdulillah. Bahkan makan saja cepat dia katakan Alhamdulillah. Cukup setengah piring, 2 piring atau 1 piring itu sudah langsung dia kenyang. Ya. Ada orang sudah 3 piring masih kurang, kok kurang sambal nasi, masih kurang juga dia lagi kan, belum macam Alhamdulillah. Masyaallah. Nah, kemudian min da'wati la istajabu laha. Ini juga lagi nih. Dari doa yang enggak pernah diterima oleh Allah, enggak pernah dikabul. Ya, wasawala bastunggi di berdoa di bulan Ramadan tua tapi tidak pernah terkabul. Jadi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, ya, dari doa yang tidak pernah baca ini, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa', artinya kata ulama ilmun la a'malu bihi, atau ilmu yang tidak diamalkan. Ya, atau ilmu yang harus diketahui dia tidak dipelajari. Ya. Dan ilmu yang tidak berbekas pada akhlak, ibadahnya, perkataan, perbuatannya, ya. Atau ilmu yang tidak butuh kepada dalam agama ini. Tadi yang kita sebutkan, ya. Wala fi ta'lumi idin syar'i, atau ilmu yang tidak diizinkan untuk belajar oleh agama, ilmu sihir dan sebagainya. Ya. Kemudian dari Jabir Rasulullah SAW menyebutkan sallallahu ilman nafi'an. Mintalah kepada Allah ilmu yang manfaat. Wa ta'awudhu billahi min ilmin la yanfa'. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat.
Maka di antara zikir pagi yang selalu dibaca Rasulullah pagi hari apa? Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Dan Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT. Wa qur rabbi zidni, katakanlah tambah ilmu. Yang paling banyak ya hal yang sangat berbekas ke dalam hidup kita, mempengaruhi kita ini ilmu memang. Ini salah satu keutamaan ilmu. Ya, ilmu itu didengar, dipelajari, selalu diulang-ulang. Baik. Kemudian juga dalam lafaz Nuhiban, Allah min as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min la yanfa'. Min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba. Ai la taqna bima ataha Allah. Maksudnya jiwa yang tidak pernah puasnya apa? Jiwa yang tidak pernah qanaah dengan apa yang diberikan Allah. Tidak qanaah dengan apa yang diberikan Allah. Kurang saja terus, hingga ada timbul syukurnya. Ya, kalau begitu sehingga dia tidak pernah waktu untuk beribadah, untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Karena dia merasa hartanya kurang. Ya, yang tidak pernah ada qanaah dengan apa yang diberikan Allah SWT. Ya. Wala taftaru anil jam'i hirsan, tidak pernah berhenti ingin memperbanyak harta terus, menumpuk-numpuk terus. Al-murabbi an-nahma wal kasratul atul, maksudnya memang banyak makan. Juga bisa masuk dalam itu tadi. Makan yang berlebih-lebih. Dihidangkan bermacam-macam makanan di atas meja, macam ini berlebih-lebih ya. Wa min da'watil istajabu laha, doa yang tidak pernah dikabulkan baginya. Berkata Alaim bukan. Hadis ini mengandung isti'adzah min dani'il af'al qulub. Hadis ini mengandung perlindungan kepada Allah dari perbuatan hati yang paling buruk. Dani'il af'al qulub, perbuatan hati. Ya. Wa fi qarni bainal isti'adzah min, dan Allah dari sini Rasulullah menggabung, ya Rasulullah menggabung antara isti'adzah ilmu yang tidak manfaat dengan hati yang tidak khusyuk, bahwa ilmu bermanfaat itu adalah antaranya adalah mewariskan kekhusyuan. Maka Allah katakan innama yakhshallahu min ibadihil. Secara rahasia dari hadis ini sebutnya kepada Allah ini bukan. Ya, antara faedah di sini adalah kenapa digabung antara doa memohon ilmu yang tidak bermanfaat, memohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya, dan di hati yang tidak khusyuk, atau memohon kepada Allah hati meminta ilmu yang manfaat, ya. Maksudnya apa? Karena ilmu itu adalah melahirkan kekhusyuan dalam hati. Ya, isyara inna annal ilman nafi' ma awratal khusyu'a. Ilmu yang manfaat itu ada indikasi di antara membawa kekhusyuan. Baik. Kemudian hadis yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berdoa, karena sampai ta'awadu min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini doa juga, masyaallah. Ya. A'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Dalam riwayat lain, ta'awadu billah min jahdil bala. Jadi bala itu maksudnya apa? Ujian yang membawanya tidak sabar dalam menghadapinya. Jangan timpakan kepadaku ya Allah suatu cobaan yang dia tidak mampu untuk bersabar. Ya. Wadarakis syaqa maksudnya adalah kampung yang buruk, kampung yang membawa penderitaan. Ya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, wasu'il qada, buruknya takdir. Buruk takdir maksudnya mendapat satu cobaan. Bukan semua takdir Allah itu baik binisbah bagi Allah. Tetapi bagi abdi secara nazarnya ada yang buruk dari sisi yang ditimpakan kepada abdi. Tapi Allah adalah hikmahnya, ada yang buruk satupun. Allah jadikan kita sakit, ada hikmahnya. Adanya orang fakir miskin, ada hikmahnya dan seterusnya. Ya. Kemudian masyarakat a'da, dan apa nama syamatatil a'da itu adalah yaitu senangnya hati musuh atau diejek oleh musuh. Jadi jahdil bala itu adalah artinya yaitu manusia diuji, ya, sehingga dia sampai bercita-cita
ingin mati saja melihat. Jangan sampai aku sampai mendapatkan ujian seperti itu. Ya. Atau jadi bala juga yaitu kurangnya harta tapi banyak anak. Nah, itu kita di antara arti sebut para ulama. Tak mampu menghidupi keluarga. Kemudian ya, darak syaka apa artinya adalah yaitu sesuatu yang akan menimpa manusia ya dari kesusahan. Ya, yang memberikan kesusahan kepadaku ya Allah. Berkata Ibnu Hajar menyebutkan ya, darak syaka katanya adalah salah satu tingkatan dari neraka jahanam. Yaitu maksudnya tempat yang buruk di akhir kelak. Itu neraka jahanam. Atau juga disebutkan ya Allah jangan aku mendapatkan kehidupan yang susah. Ya. Kemudian wasul qada ay al-maqdi, lianna qada Allah kulluhu ya, kulluhu hasanun, semua ketentuan Allah itu baik. La su'afi, tidak ada keburukan, tetapi adalah maksudnya adalah apa yang diterima oleh Allah. Ya. Wasyamata tidak ada adalah yaitu bahagianya musuh dengan musibah yang menimpa kita. Jangan sampai gitu. Ya, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam senang melihat kita dalam keadaan jangan jadikan kami bahan ketertawaan dari musuh-musuh ya Allah. Maksudnya. Ya. Minal bala, kita ditimpa oleh musibah, kesulitan sehingga mereka merasa senang. Jadi jadikan kami hal seperti itu ya Allah. Baik. Ini diantara doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ya di dalam hidup beliau dan juga diajarkan kepada para sahabat. Ya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa masyamatatil a'da. Baik. Demikian barangkali untuk jumpa kita pagi ini 6:30 ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.